Pembukaan dulu. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Wal, Kami dari kelompok berdua. Ada saya Zakiatul Lutfia sebagai coaching dan Bu Ima Fitriani sebagai coachingnya. Oke, yuk kita G, mulaikan Bu Ima. G, baik Bu Zaki. 1, 2, 3. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh Bu Ima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Zaki. Selamat malam Bu Ima. Ya, Bu Zaki. Alhamdulillah sehat sekali Bu Zaki. Bu Zaki kayaknya bahagia sekali hari ini. Oh iya dong Bu Ima, karena saya bertemu dengan Bu Ima ini di malam ini ya kan. Iya. Padahal tadi pagi kita sudah bertemu loh Bu Zaki. Alhamdulillah ya ketemu lagi di kesempatan Iya. kali ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya ini kita kebetulan ini ya bertemu di malam ini ya, ketemu di malam ini. Mohon maaf ya Bu Ima, ini saya record juga saya catat ya Bu Ima ya, izin. Iya, monggo Bu Zaki, silakan. Ya, Bu Ima nih ya, pertama nih yang akan saya tanyakan adalah kondisi Bu Ima aman? Ya, alhamdulillah aman Bu Zaki. Aman ya. Ya. Bu Ima nih, kira-kira nih kita pada waktu ketemu ini mau membicarakan tentang apa ini Bu Ima? Oh iya, saya ingin berbicara tentang itu Bu Zaki, berdiskusi tentang pembelajaran berdiferensiasi Bu Zaki. Iya, pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Ini memang berdiferensiasi ini lagi hits ya Bu Ima ya? Iya, betul sekali Bu Zaki. Apa ini? Kira-kira kita mau membicarakan diferensiasi ini? Iya, soalnya kan seperti kita tahu ya, pembelajaran berdiferensiasi itu kan sesuai dengan kurikulum yang sedang kita lakukan, yaitu kurikulum merdeka, bahwa kita itu harus memenuhi kebutuhan dari siswa itu sendiri kan Bu Zaki ya, bahwa siswa itu kan berbeda-beda seperti itu. Jadi saya itu harapannya ya istilahnya bisa lebih memahami dan menemukan solusi bagaimana saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang baik tentu saja untuk siswa saya, seperti itu ya Bu Zaki. Apa tadi Bu Imam tadi mengatakan bahwasanya pemenuhan kebutuhan, terus memahami dan mensolusi, apa ini ada apa dengan 3 hal itu ini? Iya, jadi kan kita istilahnya harus memenuhi kebutuhan siswa, kan kebutuhan siswa itu kan berbeda-beda Bu Zaki. Setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, seperti saya dan jenengan, seperti itu ya. Pemenuhan kebutuhan dalam hal apa ini Bu? Ya dalam segi pembelajaran seperti itu. Bagaimana kita mencapai tujuan dari pembelajaran seperti itu dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari pembelajaran supaya anak-anak itu paham dengan apa yang kita sampaikan, materi yang kita sampaikan. Lalu nih kira-kira Bu Ima ini permasalahannya tentang apa ini yang ingin didapatkan ini dalam ini dari pembelajaran berdiferensiasi ini? Ya itu Bu Zaki, saya kan istilahnya dalam penerapan dari pembelajaran berdiferensiasi itu dalam segi pembuatan RPP itu kadang itu masih belum mengikuti dari pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri seperti itu ya. Terus dalam penerapannya mungkin di situ saya itu hanya menerapkan satu proses diferensiasi atau mungkin kalau dibilang tuh apakah saya termasuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi atau belum, seperti itu. Jadi membedakannya gitu. Oh, jadi Bu Ima masih ragu ini ya? Ya, betul sekali. Ragunya di mana ini? Atau Bu Ima pernah menerapkan nih pembelajaran diferensiasi sebelumnya? Iya, saya pernah menerapkannya pada waktu saya mengajar PKWU seperti itu Bu Zaki. Jadi kan kita menerapkan di siswa untuk membuat sebuah proyek gitu ya. Jadi hasilnya itu siswa nanti menghasilkan proyek yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya. Proyek apa ini Bu Ima kira-kira? Ya proyek praktek seperti itu Bu Zaki. Praktek pembuatan kerajinan seperti itu. Lalu diferensiasinya sebelah mana Bu Ima pas waktu pembelajaran tersebut? Nah itu saya kan memahaminya bahwa pembelajaran diferensiasi produk itu adalah siswa itu memahami cara memahami bagaimana dia membuat produk sesuai dengan kemampuannya masing-masing seperti itu. Contohnya saja saat anak itu memilih bahan apa yang akan mereka gunakan untuk praktek seperti itu ya. Entah itu dia menggunakan bahan limbah seperti
apa namanya itu, kain perca, satunya Hmm. menggunakan sedotan seperti itu. Jadi Hmm. ada perbedaan dari bahannya dan juga mungkin teknik-tekniknya seperti itu sesuai dengan kemampuan mereka. Baik, berarti Bu Ima sudah menerapkan nih pembelajaran diferensiasi ya tentang produk. Ya, ya Heeh. kalau produk sudah. Oh, Kalau pembelajaran proses itu juga sudah pernah saya lakukan sih Bu Zaki. Cuman di apa namanya di pembelajaran di pelajaran yang lainnya seperti ekonomi seperti itu. gitu. Bu Ima banyak sekali ya mapelnya ya. Iya, saya mengampun 2 mapel makanya saya pusing. Multi talent ya Bu Ima. Keren loh ya. Alhamdulillah Bu Zaki. Alhamdulillah. Jangan sampai keliru ya diferensiasinya nanti. Iya, makanya tuh, kan saya takutnya saya mengajar PKWU jadi ekonomi gitu Bu Zaki ya. Bahaya ini nantinya. Nah, kira-kira nih Bu Ima dari skala 1 sampai 10, gimana kan nanti Bu Ima tentang pembelajaran diferensiasi ini kemampuannya sampai mana ini kira-kira? Kira-kira masih 80% Bu Zaki. 80% berarti ini 1 sampai 100% ya hitungannya ukurannya. Masih belum sempurna banget gitu loh Bu Zaki. Masih perlu dibumbu-bumbui gitu ya Bu Zaki ya. Sebelah mana nih yang perlu dibumbui Bu Ima? Ya, dari kan ke dalam RPP itu kan ada istilahnya apa ada pendahuluan, ada kegiatan inti, ada penutup seperti itu. Nah, bagaimana kita menempatkan diferensiasinya di beberapa proses itu loh Bu Zaki. Oh begitu Bu Ima. Nah, kira-kira ini dari pembelajarannya sudah pernah Bu Ima lakukan, apa kekuatan yang ada untuk mencapai tujuan? Jadi apa sih yang mendorong Bu Ima itu melakukan pembelajaran diferensiasi itu? Ya, tentu saja karena pertama ya mungkin tuntutan kurikulum ya Bu Zaki ya. Kita kan harus melakukan pembelajaran diferensi untuk apa namanya itu menyediakan kebutuhan siswa itu, memfasilitasi kebutuhan siswa tersebut ya, agar siswa itu bisa tersalurkan sesuai dengan potensi-potensi mereka seperti itu. Nah, agar potensi mereka itu lebih tumbuh gitu loh Bu Zaki. Nah, apakah di pembelajaran sebelumnya tidak menerapkan hal tersebut Bu Ima? Ya, pembelajaran sebelumnya itu kan kita banyak mungkin metode ceramah ya Bu Zaki ya. Jadi istilahnya kita belum terlalu memahami kebutuhan siswa itu sendiri gitu ya Bu Zaki. Oh begitu Bu Ima. Nah ya Bu Ima, kalau begitu peluang nantinya kalau Bu Ima membuat pembelajaran lagi seperti apa? Atau gini, pemecahannya bagaimana nanti? Kalau sudah tahu nih, kalau RPP-nya Bu Ima bingung langkah-langkah tadi, kira-kira ada nggak ini solusi atau gagasan dari Bu Ima ini? Ya, kalau menurut saya ya mungkin nanti kita perlu yang namanya kerjasama ya Bu Zaki ya. Seperti mungkin saran dari teman seperti itu. Kan saya kan mungkin bingung sendiri dengan apa yang sudah saya tulis seperti itu. Jadi saya akan meminta teman saya gitu, mungkin Bu Zaki untuk menengok RPP saya seperti itu ya. Kira-kira mana apakah ini sudah betul, apakah sesuai dengan alurnya, berdiferensiasi atau belum gitu. Jadi minta kritik saran. Jadi nanti kerjasama ya Bu Ima ya. Iya Bu Zaki ya. Terus apalagi dengan supervisi mungkin ya Bu Zaki ya. Bu Zaki bisa melihat saya mungkin nanti di kelas itu apakah saya itu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi belum gitu ya. Bisa mengarahkan di mana sih letak berdiferensiasinya nanti ya Bu Zaki. Iya siap Bu Ima. Baik, berarti nanti ada kerjasama dengan teman, supervisi begitu ya Bu Ima dalam ya Bu Zaki. Betul sekali. Nah, kalau sudah tahu nih gagasan atau solusinya, rencana apa nih nanti yang akan Bu Ima lakukan nih dengan dua hal tadi, supervisi dan kolaborasi dengan teman? Apa rencana yang perlu dilakukan terlebih dahulu untuk mencapai hal tersebut?
Ya rencananya sih saya mau buat jadwal dulu kapan saya akan memetakan, saya mengundang Bu Zaki ataupun saya akan membuat jadwal kapan saya ini mau minta tolong Bu Zaki untuk melihat RPP saya ini loh Bu Zaki. Habis itu kita praktek supervisinya kapan Bu Zaki ada waktu gitu ya Bu Zaki ya. Ya Bu Ima, saya tunggu jadwalnya. Oke, baik. Setelah itu Bu Ima, kira-kira nih prioritasnya Bu Ima dalam melaksanakan pembelajaran itu mana dulu sih Bu Ima yang lebih penting untuk dilaksanakan? Prioritasnya ya. Iya, prioritas mana yang didahulukan? Dalam pembelajaran itu ya itu apa namanya prakteknya ya Bu Zaki ya. Praktek dalam untuk membantu siswa itu untuk berdiferensiasi. Jadi kita tuh harus konsisten gitu, konsisten untuk dalam pembelajaran itu selalu melihat kebutuhan-kebutuhan siswa itu dari kesiapan mereka belajar. Berarti nanti prioritasnya adalah siswanya ya Bu Ima ya. Siap, terus sekali Bu Zaki. Nah, selanjutnya Bu Ima nih, kalau sudah tahu nanti rencananya dalam membuat jadwal. Lalu strategi selanjutnya setelah pembuatan jadwalnya apalagi Bu Ima? Istilahnya nanti kan kalau pembelajaran berdiferensiasi itu kan kita melihat kesiapan belajar siswa. Nah, kita melakukan tes diagnosis ya terhadap siswa kita ya Bu Zaki ya. Kita menggali apakah siswa itu memiliki gaya belajar seperti apa, terus kemampuan mereka seberapa seperti itu, minatnya di mana seperti itu ya Bu Zaki ya. Terus apalagi profil belajar mereka itu seperti apa. Jadi kita nanti bisa memetakan waktu diskusi seperti itu. Oke. Siap Bu Ima, strateginya luar biasa sekali Bu Ima Ire. Nah, ya. Terus Bu Ima, bagaimana jangka waktunya dalam penyusunan tadi, cara dan strategi yang telah Bu Ima katakan tadi menyusun jadwal, melakukan diagnostik. Lah kira-kira nanti jangka waktunya ini bagaimana? Jangka waktunya ya istilahnya selama proses pembelajaran ya Bu Zaki ya. Kan kita ini kan mau PAS, jadi mungkin nanti kita lakukan lagi waktu semester 2 ya Bu Zaki. Oh iya, begitu ya Bu Ima. Siap, berarti nanti ini jangka waktunya agak panjang ya Bu Ima ya. Iya. Semester depan ini ceritanya. Iya betul sekali. Jadi kita persiapan nih Bu Zaki ya. Selama kita melakukan PAS terus liburan kita persiapkan untuk menyongsong semester 2 dengan lebih baik ya Bu Zaki ya. Iya siap Bu Ima, keren sekali loh ya Bu Ima ini. Semuanya jangka panjang ini bener-bener ya kan. Nah ini Bu Ima, bagaimana cara nih untuk mengukur ukuran dari keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi itu apa ukurannya? Ya, dari refleksi mungkin ya Bu Zaki ya, dari refleksi yang kita lakukan kepada siswa, apakah mereka menikmati dengan pembelajaran yang kita lakukan, apakah mereka sudah memahami apa yang sudah kita sampaikan seperti itu. Jadi kita melakukan refleksi dan juga evaluasi seperti kita melakukan post test seperti itu ya Bu Zaki. Berarti kayak asesmen gitu ya Bu Ima? Iya betul Bu Zaki. Siap. Terus kemudian nih kira-kira nanti bagaimana jika ada gangguan atau masalah dari perencanaannya yang telah Bu Ima rencanakan tadi, dari penyusunan jadwal, supervisi dengan teman, kolaborasi dengan teman, sampai keberhasilan tingkat itu bisa dilihat dari asesmen tadi. Kira-kira untuk mengantisipasi agar tidak terjadi masalah-masalah yang lain untuk mengganggu apa ini Bu Ima? Ya, supaya tidak mengganggu tuh ya mungkin kita perlu namanya kerjasama dengan rekan kerja yang lain ya Bu Zaki ya, untuk bisa membantu kita ataupun mengontrol kita gitu ya Bu Zaki ya. Oke siap Bu Ima, berarti sudah ada ini ya plan ya Bu Ima untuk mengatasi kesalahan yang nantinya sekiranya akan datang tiba-tiba. Bisa, betul sekali ya Bu Zaki ya. Kita kan nggak mungkin bisa kerja sendirian ke Bu Zaki ya. Ya benar Bu Ima, benar sekali. Oke Bu Ima, nanti selanjutnya nih pertanyaan mengenai tanggung jawab. Apa nih nantinya komitmen dalam rencana aksi tentang pembelajaran tadi? Komitmen saya ya, saya akan melakukannya sesuai dengan apa yang sudah saya
ingin lakukan ya Bu Zaki ya. Saya membuat jadwal tadi, terus saya juga meminta tolong dari Bu Zaki tadi ya, untuk membantu supervisi seperti itu. Berarti ada komitmen dengan rekan kerja ya seperti itu. Iya. Terus di sini nanti selain rekan kerja nih Bu Ima, siapa aja yang nanti akan membantu menjaga komitmen keberhasilan dari pembelajaran diferensiasinya Bu Ima? Ya, dengan apa namanya MGMPS mungkin ya Bu Zaki ya. Oh, ya. Kita kan dalam sekolah kan punya MGMPS, jadi kita bisa saling membantu. Kalau umpama saya belum paham kan saya juga berdiskusi dengan rekan kerja sesama mapel PKWU ataupun ekonomi seperti itu untuk agar Bu Ima masuk lebih MGMP tercerahkan. apa ini ya? Mohon maaf nih Bu Ima. Ya. Bu Ima masuk MGMP apa ini ya? Iya, saya masuk MGMP PKWU Bu ya. Tapi di sekolah juga ada MPS ekonomi Bu Zaki. Lah ini. Nggak apa-apa. Jadi yang kita bahas ini adalah PKWU ya Bu Ima ya. Iya, betul sekali Bu Zaki. Oh, jadi nanti jangan salah masuk for ya. Oh, For gitu Bu ekonomi. Zaki. Nah, berarti sudah ada komitmen, terus kemudian terakhir nih Bu Ima, bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini nanti? Perasaannya Bu Ima, terus kemudian apa harapan nanti ke depannya tentang coaching kita ini atau pertemuan kali ini, bagaimana ya Bu Ima? Ya, harapan saya sih ya apa namanya itu nanti saya kan jadi lebih paham ya Bu Zaki ya, dengan pertemuan saya itu saya lebih paham dengan pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri seperti itu, dan saya bisa mempraktekkannya nanti di semester 2 kepada siswa-siswa agar mereka itu istilahnya bisa merasakan pembelajaran berdiferensiasi dan mereka bisa nyaman dalam pembelajaran tersebut. Siap Bu Ima, berarti nanti ada sesi coaching lagi nih dengan saya. Ya betul sekali Bu Zaki. Siap Bu Ima, berarti Bu Ima sudah bagaimana perasaan, senang, tidak senang? Senang, Apa? alhamdulillah senang Bu Zaki. Saya jadi lebih paham juga dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, jadi seperti sudah itu. menemukan solusinya ya Bu Ya. Ima terhadap apa Ya, yang alhamdulillah saya sudah menemukan solusinya dengan baik seperti itu, dan saya juga sudah lega bisa mengutarakan unek-unek saya gitu loh Bu Zaki. unek, siap saya menampung unek-uneknya Bu Ima, siap sekali. Baik, kita nanti ketemu lagi di lain waktu ya Bu Ima. Ya, terima kasih Bu Zaki. Saya Sama-sama, senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Bu Zaki yang luar biasa, yang selalu welcome gitu ya Bu Zaki ya. Iya Bu Ima, siap. Kita ketemu lagi di lain waktu ya Bu Ima. Semoga Ya, Bu terima Ima kasih sehat Bu selalu. Zaki. Ya, assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Sudah, kita refleksi sekarang. Coba Oh iya sih. presence-nya apa presence-nya tetap menjaga kefokusan ya dalam Oke, baik, menggali masih ada informasi. waktu 3 menit sebelum kita kembali. Kita melakukan refleksi pembelajaran. Memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak terhadap topik. Tadi saya Ya. pertanyaannya banyak ya Bu Zaki ya. Alhamdulillah kami semua banyak ya Bu Ima ya. Kita sampai 16 menitan tadi. Nah, ntar gimana caranya untuk dipotong menjadi 15 menit gitu kan ya. Terus nanti pertanyaan kita itu tadi Bu Ima bulat-bulat kanan kiri. Akhirnya pertanyaan sebenarnya A gitu kan ya. Terus kemudian bagaimana tetap menjaga sebenarnya kita tadi sama-sama saling menjaga bagaimana tetap fokus gitu kan sama jawaban yang disampaikan Koci. Nah, tadi Bu Ima di sini perasaannya tadi Bu Ima mengatakan gimana Bu Ima? Itu sudah menemukan solusi, senang gitu ya, senang dan sudah menemukan solusinya, supaya lebih paham dari yang sebelumnya seperti itu ya. Nah, sudah berarti merasa tersenangkan ya. Saya juga merasa tadi unek-unek juga ya Bu Ima ya. Bisa, betul sekali. Sampaikan, benar sekali. Kalau jenengan tadi apa tadi perasaannya? Perasaan saya senang ya. Senang dan lega karena ada berbagi permasalahan yang saya hadapi. Apalagi ini tadi kan jadwalnya diundur lagi ya Bu Ima ya. Senang sekali ini dimundur-mundurkan ya kan. Harus schedule lagi. Ini tadi miskomunikasi tentang jadwal ini ya. Ya mungkin mumet karena itu ya Bu Zaki. Apa namanya tadi?
sudah pesen ini. Tapi senangnya nanti latihannya semakin mantap ya Bu Zaki. Ya, semoga aja.